Alhamdulillah kita hari ini akan coba lanjutin program live tetangga baik kita. Yang hari ini alhamdulillah kita dapat satu tetangga baik dari Sulawesi Selatan. Oke, sudah terhubung dengan Mbak Firdayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan, Ya, saya Masya Allah. Firda. Ini dari Sulawesi Selatan ya? Ya, benar, Ustadz. Saya dari Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rapan, atau Sidrap. Kecamatan Dua Pitwe, Ustadz. Oke, Kecamatan Dua Iya, Pitue. Ustadz. Kenapa kita nanya alamatnya, Mbak? Karena biar nanti kita bisa menggerakkan tetangga-tetangga baik yang ada di kecamatan tersebut untuk bareng dengan Mbak Firdayanti membantu nenek tersebut. Iya, Oke, sebelum iya, kita siap. nanti lempar amanah ini kepada followers, kayaknya followers pada penasaran pengen dengar cerita langsung dari Mbak Firdayanti tentang kondisi nenek tersebut dan apa hubungannya dengan Mbak Firdayanti? Apakah dia tetangga atau tahu dari teman? Beliau meskipun buta dan tuli, tapi beliau termasuk orang yang taat kepada agamanya. Beliau masih terus melaksanakan sholat 5 waktu, Ustadz, dengan cara menanyakan kepada suaminya atau kadang ada tetangganya menengok. Beliau selalu menanyakan sudah jam berapa, saya ingin sholat, dan alhamdulillah selama bulan puasa ini puasanya tidak ada yang kosong, Ustadz. Alhamdulillah full. Dan Masya Allah sangat terharu kalau melihat beliau, perjuangan beliau, Ustadz. Kadang Firda sendiri pribadi sebagai tetangganya kadang menangis melihat beliau sudah buta, tidak lagi mendengarkan apapun, tapi beliau masih tetap semangat dan selalu berharap Allah akan segera memberikan bantuannya untuk dia. Karena beliau sangat kesusahan dalam hal makanan, Ustadz. Karena suaminya tidak ada pekerjaan tetap. Kadang ya itu hanya menunggu waktu orang panen, itu pun kalau misalnya hasil yang dia dapatkan banyak, karena memang suaminya sudah benar-benar tua dan nggak bisa lagi lakuin apa-apa gitu, Ustadz. Ya, Mbak Dan Firday, tadi saya baca di komen Mbak Firday kalau nenek ini beliau maaf tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nah, kalau kayak gitu iya, cara Ustadz, beliau berkomunikasi gimana? Karena kan kalau misalnya beliau nanya waktu sholat cuma bisa ngomong tapi nggak bisa ngedengar jawaban, itu gimana cara komunikasi? kalau Firda biasanya ke sana ajak mereka beliau komunikasi itu biasanya lewat sentuhan, menyentuh tangannya. Terus setelah itu kita teriak keras-keras di telinganya. Itu pun kalau alhamdulillah kalau dapat didengar, Ustadz. Kalau enggak ya hanya hanya bersabar lihat beliau gitu. Tapi alhamdulillah ada satu lagi, Ustadz, saat beliau memasak, kebetulan di rumah beliau itu tidak ada kompor gas. Jadi beliau itu memasak menggunakan kayu untuk dibakar. Nah, kalau dia memasak, Ustadz, caranya memasak itu dia panaskan, dia simpan tangannya itu di atas api. Jadi kalau udah panas, berarti dia tahu, oh apiku sudah menyala. Gitu, Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Kita jadi malu nih, karena nenek ini aja bisa sangat ridho dengan ketentuan Allah tentang dirinya yang nggak punya penglihatan, nggak punya pendengaran, udah usia tua, suaminya pas-pasan. Nggak kebayang kalau itu kita yang ngalamin, kayaknya udah nggak kuat. Malah banyak orang yang masih sehat, masih bugar, pengen mati. Ini dalam kondisi seberat ini masih taat sama Allah, luar biasa, Masya Allah. Banyak banget orang-orang soleh yang hebat di luar sana yang kita nggak tahu, tapi mereka mudah-mudahan dicintai Allah. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi ya, biar tuntas. Mbak Firda, kurang lebih cerita Mbak Firda itu kita udah nangkap tentang keprihatinan kehidupan nenek 65 tahun tadi, tetapi kondisi kayak gitu nggak membuat beliau patah semangat. Beliau tetap menjadi seorang hamba Allah yang taat, masih selalu nanya waktu sholat. Kemudian beliau juga nggak pernah mengeluh, nggak pernah memberatkan orang lain, survive di hidup sendiri, termasuk kayak tadi cerita memasak dengan cara memegang api supaya merasakan panasnya. Kemudian juga beliau ketika kita ajak komunikasi harus teriak-teriak, itu pun kalau beliau dengar,
beliau nggak pernah mengeluh, bahkan ketika ditanya oleh kita, beliau malah menasihati kita ya. Jadi harusnya beliau menerima nasihat dan motivasi dari kita yang sehat, tapi kenyataannya kita yang dinasihati oleh beliau. Ini luar biasa. Ini benar-benar saya baru tahu kalau ada orang kayak gini setelah dulu membaca cerita sahabat. Di zaman Abu Ubaidah bin Jarrah ada orang persis kayak gini, di pelosok, di gunung, sendiri, udah tua, buta, tuli, lumpuh, tapi nggak pernah ngeluh. Ketika Abu Ubaidah datang ke sana, bukan Abu Ubaidah yang menasihati dia dan menyemangati dia, tapi sebaliknya orang itu yang menyemangati Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Nah, ini ternyata masih ada di zaman sekarang orang seperti itu. Sehingga ketika Mbak Firda datang ke sana, ternyata Mbak Firda yang dinasihati oleh nenek ini ya, dan dimotivasi hidupnya oleh nenek ini. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan dia adalah salah satu wali Allah yang kita nggak terlalu terkenal, tetapi dia dikenal di langit insya Allah. Seperti Uwais Al-Qarni, nggak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Mbak Firda, makasih banyak kesempatannya. Nanti Mbak Firda akan kita hubungin lagi oleh admin Shift Media untuk teknis bantuannya. Kalau nanti di sini dari daerah kawasan 2 Pitwe ada yang mau bantu Mbak Firda, nanti bisa jalan bareng dengan Mbak Firda. Kalau ada tetangga baik yang mau rutin memberikan bantuan setiap bulan kepada nenek ini, walaupun mungkin semampunya, berapapun itu pasti insya Allah berharga, silakan nanti bisa komunikasi lewat Shift Media atau lewat Mbak Firda. Dan saya minta tolong ke Mbak Firda untuk terus melaporkan kepada kita tentang kisah nenek ini supaya kita bisa ngikutin ceritanya dan bisa tahu seperti apa sudah bantuan yang mengalir kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kayak gitu insya Allah banyak tetangga yang akan tergerak untuk membantu nenek tersebut, walaupun selama ini udah pada bantu, tapi mudah-mudahan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Mbak Firdanya menjadi jalan kebaikan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang menjadi teladan dalam kebaikan atau menjadi jalan kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Mudah-mudahan Mbak Firda mendapatkan kebaikan dari setiap donasi yang nanti akan mengalir untuk nenek tersebut. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairal jazak. Terima kasih banyak. Kita sudahi dulu live ini dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lewat chat di komen. Barakallahu fiik Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.